Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Jaboisme. Sekarang udah episode ke 13. Di episode 13 ini masih tidak bersama Rida, karena si Ridonya masih interview soal gaweannya guys ya. Doakan semoga dia dapat pekerjaan yang gajinya 1 bulan 10 juta lah minimal, biar enak lah gitu ya adanya. Biar cukup gitu buat kehidupan membujang. Kalau penghasilan 10 juta sebulan buat bujangan kayaknya cukup sih. Ngomong-ngomong soal kerjaan, apa ya? Sebenarnya ada nggak sih kerjaan di dunia ini yang apa tuh namanya? Yang orang tuh milih kerjaan itu sesuai passion dan fee-nya tuh cukup gitu. Ada nggak sih sebenarnya orang yang kayak gitu ya? Atau cuma angan-angan doang gitu yang kayak gitu tuh? Gaji gede, kerjaan enak. Kayaknya susah. Ada juga gaji gede, kerjaan nggak enak, atau kerjaan enak, gajinya nggak gede. Ya plus minus lah kalau kayak gitu mah ya. Tinggal gimana caranya kita mensyukuri penghasilan, bukan penghasilan, itu pekerjaan tersebut kali ya. Ngomong-ngomong soal pekerjaan, sok-sokan gitu ya, aing ngomongin soal pekerjaan padahal aing sendiri belum pernah kerja. Cuman nyari duit doang, kerjanya enggak. Tapi bisa nggak sih orang nggak kerja tapi punya duit banyak gitu? Apakah apa ya namanya ya? Anjing. Apakah judi slot juga sebuah pekerjaan gitu ya? Soalnya dia juga menghasilkan. Atau sekedar kayak apa tuh namanya? Selain judi slot apa sih biasanya yang menghasilkan kayak gitu? Pencari giveaway. Pencari giveaway kerjaan sih katanya. Soalnya dia selalu mencari-cari akun mana yang selalu mengadakan giveaway. Menarik. Berarti mau nggak mau apapun yang menghasilkan itu disebutnya pekerjaan ya. Bener sih. Aduh. Tapi kenapa ya orang-orang, bukan orang-orang atau ya banyaklah lingkungan sekitar saya lah ya, aku nggak mengeneralisir semua orang, cuman kenapa banyak orang yang mempunyai standarnya itu, punya standaritasnya tuh kalau misalkan udah lulus sekolah, kalau nggak kuliah harus langsung kerja, harus langsung nikah, punya anak, gitu. Kenapa gitu harus kayak gitu? Nggak ada yang ya udah sih bebas pengennya ngambil yang kemana gitu loh, atau punya pikirannya sendiri gitu. Kenapa harus ada apa namanya, bukan apa sih itu namanya, ya Allah, harus ada standarisasinya gitu. Ngomongin soal standarisasi itu kesel banget sebenarnya ya. Soalnya nggak semua orang standarnya sama gitu. Masa Rapatar standarnya sama aing yang nggak ada privilege apa-apa, kan susah. Aing pernah baca tuh di thread Twitter kalau nggak salah, apa di TikTok gitu ya, lupa. Jadi ada yang bikin kayak standarisasinya tuh umur 25 punya penghasilan sekian, 26 apa, 27 nikah, 28 apa, 29 punya anak atau punya rumah, ada 30 mapan. Anjir kata Inggris, standarisasinya gitu-gitu amat. Padahal nggak semua orang punya value diri lebih gitu loh buat mencapai itu aja gitu.
untuk mencapai value diri itu gitu loh. Pusing kan jadi orang yang harus ngikutin standar orang kan, ngikutin orang yang harus punya standar yang sama orang lain gitu. Emang ribet. Makanya sebagai jabo, sebagai diri saya sendiri, saya tidak pernah mau mengikuti apa yang harus distandarkan dengan orang lain. Cuman mental saya hancur gara-gara ngikutin kemauan diri, atau katakanlah nggak mau ngikutin alur yang dibuat sama orang-orang gitu. Jadi soal standarisasi itu, anjing, kok kameranya tuh di sini ya? Aing malah lihat layar terus, baiklah. Jadi mata Aing kayak hilang bangsat emang. Ntar kita balik cobain ya. Nice. Sama aja anjing kayak film-film kene bangsat emang. Gak apalah. Sedikit rada mending, tapi malah kayak lihat ke atas terus. Tuh kalau ngomongin soal dunia kerja, ya ngomongin soal dunia kerja, anjing dengan anak yang tadi angle-nya. Nice. Ngomongin soal dunia kerja ya, balik lagi. Ngomongin soal dunia kerja, kenapa Bapak Presiden kita bikin slogan kerja terus. Sedangkan lapangan pekerjaan masih begitu sulit gitu untuk didapatkan. Bukan sulit, atau ya mungkin kualifikasinya aja yang kurang. Aing dan dan kriteria buat perusahaan tersebut lebih tinggi gitu daripada kebisa saya. Udah lah, jangan ngomongin kerjaan, capek. Aingnya soalnya nggak kerja, cuma nyari uang doang. Kasihan ya. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang nonton ada loker, boleh lah. Tapi yang gajinya 1 bulan 1 M. Pusing dah tuh. Terus juga ini loh, kenapa banyak dari orang, balik lagi lah nggak apa-apa lah ya, udah tanggung 8 menit, kita langsung kita lanjutin bahasan soal pekerjaan atau standarisasi orang-orang lah ya, standarisasi tentang orang-orang yang katakanlah harus kerja apa-apa, harus kerja untuk mencari, bukan mencari atau ya, untuk tetap bertahan hidup. Anjir, orang bekerja agar dia tetap bisa hidup. Itu PR sekali. Itu PR. Katakanlah gaji sebulan berapa ya, 5 juta lah, sedangkan pengeluaran per bulan juga 5 juta ya. Apa namanya kalau bukan cuma buat keberlangsungan hidup terus gitu loh, kamu nggak akan dapat kebahagiaan lebih gitu kalau misalkan dengan gaji sekian dan habis dalam waktu yang sekian juga gitu, dalam nominal yang sekian juga maksudnya. Makanya kenapa harus ada side job mungkin ya mungkin buat tambah-tambah penghasilan. Anjir. Oh iya, yang pernah kepikiran soal hukum ekonomi tentang kenapa manusia itu harus punya yang namanya harus punya pikiran yang bukan pikiran tuh ya, teori tentang ini, financial freedom tuh yang harus dimiliki setiap orang agar dia tetap bisa hidup bahagia katanya. Ya minimal harus ada kayak fixed income, terus kayak
passive income, ya kayak gitulah. Sedangkan kalau ngomongin soal fixed income-nya sendiri kan, ya katakanlah kayak tadi lah 5 juta sebulan, dan pengeluaran dalam sebulan juga 5 juta. Ya itu juga kalau buat masa-masa sekarang kan, kalau misalkan fixed income-nya 5 juta terus pengeluarannya di zaman yang akan datang lebih, berarti teori ekonomi tentang fixed income-nya juga gagal dong kalau kayak gitu ya. Atau gimana ya kalau kayak gitu, atau fixed income tuh berubah-ubah. Buat yang tahu bisa komen di bawah, sekalian buat referensi saya juga gitu ceritanya. Tapi ngomong-ngomong soal passive income nih ya, ngomong-ngomong soal passive income, kalau misalkan orang nggak punya fixed income tapi dia punya passive income, nah yang kayak gitu apa masuk ke dalam financial freedom atau enggak ya? Soalnya dia nggak kerja tapi dia masih punya pemasukan lebih gitu. Gitu sih sebenarnya yang Aing bingungin soal teori ekonomi itu. Banyak sih yang harusnya dibahas, cuman angger kalau sendiri tuh suka bingung anjis mau ngomonginnya tuh bangsa emang itu. Tapi juga nggak nutup kemungkinan sih kalau misalkan orang-orang yang punya fixed income terus juga punya passive income tapi dia masih tetap bekerja. Aku pernah ngobrol sama orang yang ya katakanlah berumur lah ya, dia udah punya penghasilan tetap, terus juga punya passive income-nya juga gitu dari usaha-usaha dia, tapi dia masih tetap kerja. Dia ngapain gitu sebenarnya? Dan dia cuma jawab, daripada bingung di rumah mau ngapain ya, lah kan dia kan udah punya penghasilan lebih gitu ya, kenapa nggak memanjakan diri gitu, memanjakan dirinya sendiri buat ya menikmati sisa-sisa masa hidupnya. Mungkin kalau misalkan umur udah cukup mah, atau anak juga kalau misalkan punya anak gitu ya, udah punya anak udah jadi seseorang lah gitu kan, kenapa dia tidak menikmati hidupnya gitu, malah daripada gabut di rumah gitu sih kurang lebih kalau misalkan soal dunia pekerjaan dan dunia ekonomi. Kalau misalkan bahas tentang dunia ekonomi sih itu lebih jauh lagi, katanya lebih luas lagi, soalnya dunia ekonomi internasional juga sedang ruwet-ruwetnya saat ini ya, tentang masa perpindahan dari uang giral ke uang digital ya, menarik. Itu juga aku sempat baca katanya dolar juga bakal turun. Wow. Dolar bakal turun, terus bakal ada apa tuh namanya, bukan oposit itu ya, lawannya dari dolar itu katanya mau bikin saingan lah, orang-orang dari negara Blok Timur kalau nggak salah. Terus juga masuknya mata uang kripto gitu katanya, itu juga bakal masuk katanya yang aku baca-baca ya gitu. Wah, dunia ekonomi sedang berputar-putar dan kita masih tetap mencari 3 juta, 4 juta, 5 juta dalam 1 bulan. Selamat bekerja dan selamat mencari uang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, saya Jabo di channel Jaboisme edisi ke-13. Begitu saja mungkin ya, kurang lebihnya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan, salah teori, atau salah-salah yang lain. Mohon untuk dimaklumi. Soalnya tidak ada orang untuk diajak berdiskusi. Sebelah saya kosong. Kalau sebelah saya ada orang, saya bisa berdiskusi. Minimal kayak gitu ya guys ya. Ya udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.